Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lama Sahudin. Saya adalah salah seorang dosen Prodi D3 Keperawatan Institut Ilmu Kesehatan Pelamunia. Adapun latar belakang pendidikan saya melanjutkan S1 Keperawatan di Universitas Muslim Indonesia tahun 2006 sampai tahun 2011. Kemudian setelah itu melanjutkan pendidikan profesional di Universitas Islam Makassar tahun 2011 sampai tahun 2012. Kemudian setelah itu melanjutkan pendidikan di Magister Keperawatan Universitas Hasanuddin tahun 2015 sampai 2018. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh pada semester ganjil di Prodi D3 Keperawatan Institut Ilmu Kesehatan Pelamunia, yaitu mata kuliah manajemen keperawatan dengan bobot SKS 2 SKS, di mana 1 SKS teori dan 1 SKS praktek, yang diajarkan pada semester 5. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu 1. Mahasiswa mampu memahami konsep kepemimpinan dan manajemen keperawatan. 2. Mahasiswa mampu memahami konsep perencanaan manajemen asuhan keperawatan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan konsep pengorganisasian dalam manajemen keperawatan. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan model praktek keperawatan profesional. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan konsep perawatan pengklasifikasian perawatan pasien. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan konsep timbang terima. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan konsep pengarahan manajemen keperawatan. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan konsep evaluasi manajemen keperawatan. Dan yang kesembilan adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep penjaminan mutu asuhan keperawatan dan praktik keperawatan berbasis bukti atau evidence-based practice. Berikut ini saya akan mendeskripsikan salah satu materi dalam mata kuliah manajemen keperawatan, di mana materi ini membahas tentang penerapan prinsip manajemen keperawatan, yaitu prinsip pengorganisasian, yang di dalamnya itu ada pengorganisasian dalam keperawatan, khususnya di ruang perawatan pasien. Kemudian ada pendelegasian tugas dan ada metode perawatan pasien. Untuk saat ini, metode pembelajaran yang dilakukan di Prodi D3 Keperawatan IIK Pelamunia yaitu menggunakan metode tatap muka langsung atau offline, sehingga diharapkan hasilnya dapat lebih maksimal karena mahasiswa dapat berinteraksi langsung dengan dosen. Adapun metode pembelajaran yang saya terapkan dalam pembelajaran ini yaitu metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Pertama yaitu metode ceramah. Metode ceramah ini yaitu penyampaian materi secara luas agar mahasiswa dapat mengaplikasikan antara teori dan praktik nanti di lab keperawatan. Setelah penyampaian materi, dibuka sesi tanya jawab sehingga mahasiswa lebih mampu menguasai dan memahami materi yang mungkin belum dipahami oleh mahasiswa. Yang kedua, metode diskusi, di mana metode diskusi ini adalah kelompok diberikan studi kasus untuk membahas kasus-kasus terkait dengan keperawatan, sehingga mahasiswa mampu memiliki pola pikir yang terarah, kritis, aktif, dan kreatif dalam memutuskan suatu masalah. Dalam mempresentasikan materinya, mahasiswa juga diajarkan untuk dapat tampil di depan umum, sehingga mahasiswa akan terbiasa nantinya jika berhadapan dengan pasien ataupun berhadapan dengan masyarakat. Yang ketiga, yaitu menunjuk salah seorang mahasiswa secara random untuk mereview atau menyimpulkan materi pembelajaran hari ini untuk melihat sejauh mana pemahaman mahasiswa terhadap proses pembelajaran yang diajarkan pada hari ini. Untuk sistem penilaian dalam mata kuliah ini berupa 35% dari total tugas, diskusi, dan praktikum, baik mandiri maupun kelompok. 10% dari total kehadiran mahasiswa, 25% dari UTS, serta 30% dari UAS atau ujian akhir semester. Hasil nilai tersebut
saya informasikan secara langsung kepada mahasiswa melalui WA Group, ataupun mahasiswa dapat mengecek langsung dari Siakat Institusi Ilmu Kesehatan Pelamonia. Sehingga mahasiswa akan segera mengetahui bahwa ada poin yang mungkin masih kurang, sehingga ada memungkinkan mahasiswa untuk memperbaiki nilainya melalui remedial atau perbaikan yang sesuai dengan kalender akademik, di mana saya juga bisa mendapat masukan ketika terjadi kesalahan dalam menginput nilai sebelum diserahkan langsung ke bagian akademik institusi. Berikut ini saya akan menunjukkan video proses pembelajaran dalam rangka seleksi Serdos PD2 UKTPT dengan metode Delivery, Interaction, and Assessment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menyaksikan. Duduk siap, gerak. Hafal, prodi ketiga keperawatan. Kelas, ada 1. Jumlah 27 orang. Siap mengikuti pelajaran. Siap, lanjutkan. Sebelum memulai perkuliahan pada pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Istirahat. Di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk mata kuliah manajemen keperawatan. Pada pertemuan kemarin kita telah membahas prinsip perencanaan dalam manajemen keperawatan. Hari ini atau dalam pertemuan hari ini kita akan membahas tentang pengorganisasian dalam keperawatan. Sebelum kita lanjutkan, silakan teman-teman mengeluarkan HP-nya masing-masing untuk kita scan absensi pembelajaran pada hari ini. Ya, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mungkin di sini teman-teman masih ada yang ingat pembelajaran kita yang pekan kemarin? Masih. Oke, salah satu bisa cerita untuk apa yang kita mesti ingat terkait dengan pembelajaran kita pekan kemarin? Izin Pak. Oke, mungkin Ibnu Sabrina. Izin Pak. Baik, perkenalkan saya Ibnu Sabrina, NIM 2021011019. Baik, untuk pertemuan kemarin itu kita membahas konsep manajemen keperawatan dan perencanaan dalam manajemen keperawatan. Nah, untuk manajemen keperawatan ini yaitu koordinasi atau integrasi dari sumber-sumber melalui perencanaan pengorganisasian. Nah, adapun koordinasi pengawasan dan perencanaan ini memiliki 3 prinsip utama untuk penerapannya. Yang pertama, efisiensi dalam memilih sumber daya. Yang kedua, efektif dalam memilih alternatif kegiatan untuk mencapai tujuan pengorganisasian, dan yang ketiga itu rasional dalam pengambilan keputusan manajerial. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Pak, terima kasih. Oke, bagus sekali. Baik, tadi temannya telah menyimpulkan bagaimana pembelajaran kita yang kemarin terkait dengan manajemen keperawatan. Oke, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita terkait dengan manajemen perawatan, di mana pada hari ini kita akan setelah perkuliahan ini setelah selesai, pertama itu mahasiswa mampu mengetahui apa itu manajemen dalam keperawatan, kemudian yang kedua mahasiswa mampu mengetahui organisasi dalam keperawatan, dan ketiga
mahasiswa mampu mengetahui metode penugasan dalam keperawatan, dan yang keempat adalah mahasiswa mampu mengetahui konsep model keperawatan dalam tim keperawatan. Manajemen merupakan proses pelaksanaan kegiatan organisasi melalui upaya orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan pengorganisasian itu merupakan pengelompokan yang terdiri dari berbagai macam aktivitas dengan sasaran untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan masing-masing kelompok. Adapun 3 aspek pengorganisasian itu meliputi, yang pertama adalah pola struktur, di mana ini berarti proses hubungan interaksi yang dikembangkan secara efektif. Kemudian yang kedua adalah penetapan yang kegiatan yang merupakan kerangka kerja dalam organisasi, serta yang ketiga adalah struktur kerja organisasi termasuk kelompok kegiatan yang sama. Pola hubungan antar kegiatan yang berbeda, penempatan tenaga yang tepat, serta pembinaan cara komunikasi yang efektif antar perawat. Adapun aplikatifnya, pengelolaan kegiatan asuhan keperawatan dapat ditetapkan sesuai dengan kebutuhan klien. Misalnya pada ruang rawat Anda memerlukan kegiatan asuhan keperawatan untuk menangani kebutuhan pada anak tersebut, misalnya kebutuhan terkait dengan tumbuh kembang. Adapun prinsip-prinsip perorganisasian, yang pertama adalah pembagian kerja, di mana dalam pembagian kerja ini untuk menentukan hal tersebut, bidang keperawatan itu perlu menentukan atau mengetahui hal-hal yang seperti berikut. Misalnya yang pertama itu seorang kepala bidang keperawatan dalam menentukan karyawan baru atau perawat baru yang bekerja di rumah sakit, seorang manajer itu harus melihat dari sudut pandang yang pertama adalah bagaimana pendidikan dari perawat itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah bagaimana pengalamannya, apakah perawat tersebut merupakan fresh graduate atau perawat yang sudah berpengalaman bekerja di rumah sakit yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah peran dan fungsi perawat yang diterapkan di rumah sakit tersebut. Misalnya Ahliatul Adawiyah, dia ditunjuk sebagai perawat pelaksana atau dia ditunjuk sebagai perawat katil. Jadi dia ketahui apa nanti setelah ditunjuk, dia dapat mengetahui apa tugas dan wewenangnya setelah dipercayakan untuk memegang peranan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah mengetahui ruang lingkup tugas masing-masing. Misalnya setelah ditunjuk, masing-masing yang ditunjuk tersebut dapat mengetahui apa yang menjadi tugasnya. Misalnya kepala ruangan, tugasnya sebagai apa? Mengontrol, mengevaluasi, dan membuat perencanaan asuhan keperawatan. Katil, apa tugasnya? Katil ini adalah dapat membuat atau merencanakan asuhan keperawatan, kemudian melakukan supervisi kepada perawat pelaksana, dan merencanakan atau mengadakan atau melatih perawat pelaksana yang belum mahir melakukan tindakan-tindakan keperawatan. Itu adalah merupakan salah satu contoh tugas dari katil keperawatan. Kemudian yang kedua adalah pendelegasian tugas. Pendelegasian tugas ini adalah pelimpahan wewenang dengan tanggung jawab kepada staf untuk bertindak dalam batas-batas tertentu. Pendelegasian ini gunanya adalah untuk mewakili atau memberikan tugas apabila pimpinan atau katil ataupun kepala ruangan memberikan tugas kepada wewenangnya kepada bawakan, apakah itu katil ataupun perawat pelaksana. Langkah-langkah melakukan pendelegasian efektif antara lain, yang pertama adalah jangan membaukan atau dengan pelemparan tugas. Oleh karena itu, jangan mendelegasikan tugas yang Anda sendiri tidak tahu untuk melakukannya. Nah, di sini misalnya seorang kepala ruangan itu diberi tugas baru, dia belum tahu untuk melakukannya, dia langsung melimpahkan tugas itu kepada orang lain. Itu sebagai kepala ruangan kita tidak boleh melakukan hal itu. Kita harus menanyakan atau dikonfirmasi kepada atasan tak yang lebih mumpuni atau lebih tahu apa yang akan dilakukan atau didelegasikan. Kemudian yang kedua, jangan takut salah, karena sifatnya pendelegasian tugas ini adalah melimpahkan tugas itu kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, jangan mendelegasikan tugas kepada seseorang yang kurang memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk sukses delegasi. Jadi pendelegasian di sini sebelum kita mendelegasikan tugas, kita itu harus
sudah mengidentifikasi apakah bawahan saya ini mampu untuk melaksanakan tugas yang diberikan atau tidak. Kemudian setelah tugas ini kita berikan kepada orang lain, perlihatkan rasa percaya diri Anda bahwa staf Anda itu mampu untuk melaksanakan tugas tersebut. Kemudian macam-macam metode penugasan keperawatan. Yang pertama itu adalah metode fungsional. Metode fungsional ini merupakan pengorganisasian tugas pelayanan keperawatan yang didasarkan kepada pembagian tugas menurut jenis pekerjaan yang dilakukan. Misalnya, menurut Fadila, dia sebagai perawat yang tugasnya itu hanya melakukan injeksi kepada pasiennya. Kemudian, Angel Taken, dia ditunjuk hanya untuk semua tindakan keperawatan yang dapat dilakukan adalah memasang infus. Jadi tugasnya untuk di ruangan itu untuk melakukan tindakan pemberian injeksi adalah tugas yang Fadila, sedangkan tugas dari memberikan atau merawat infus adalah semuanya itu menjadi tugas dari Angel Taken itu. Jadi itu kalau pamannya modern seperti itu merupakan metode fungsional. Kemudian yang kedua adalah ada namanya metode kasus. Metode kasus di sini merupakan pengorganisasian pelayanan asuransi perawatan untuk satu atau beberapa klien oleh satu orang perawat, di mana perawat itu hanya bertanggung jawab pada jam atau shiftnya saja. Setelah shiftnya selesai, bukan lagi menjadi tanggung jawab dari perawat tersebut. Itu namanya metode kasus. Sebelum kita lanjut, mungkin ada yang ditanyakan terkait dengan penjelasan tadi. Silakan present. Oke, Wanda mungkin bisa mewakili temannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak. Perkenalkan bersama Mbak Lucia di Bandung 26210448. Saya masih kurang mengerti bagian tentang tanggung jawab dan sifat pendelegasian. Tanggung jawab dan bagaimana model sikap dari pendelegasian tersebut. Oke. Pendelegasian tersebut adalah pelimpahan tugas dari si pemberi tugas kepada si penerima tugas secara menyeluruh. Secara menyeluruh ini maksudnya, jadi tugasnya itu akan dilaksanakan secara menyeluruh oleh si penerima tugas. Kemudian konsekuensinya itu dia menjadi tanggung jawab dari si penerima tugas. Jadi kalau ada masalah nanti setelah menerima pendelegasian tugas, prosesnya itu ada masalah atau ada kesalahan di dalamnya, kesalahan itu menjadi tanggung jawab dari si penerima tugas tersebut, karena si pemberi tugas telah mendelegasikan tugasnya kepada si penerima tugas. Sedikit pertanyaan, silakan. Indriani Nabila, silakan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Izin Pak, perkenalkan nama saya Ibrahim Nabila Putri dengan NIM 2021-01020. Kan tadi Bapak telah menjelaskan materi yang telah Bapak paparkan. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana model struktur organisasi dalam manajemen keperawatan? Pertanyaannya itu dia adalah bagaimana menentukan atau membuat model struktur dalam manajemen keperawatan. Nah, model struktur manajemen keperawatan itu dia hanya terjadi atau dapat dibikin kecuali di rumah sakit. Ini misalnya di rumah sakit itu yang paling tinggi adalah direktur rumah sakit. Kemudian di bawahnya ini adalah bidang keperawatan. Bidang keperawatan. Jadi dari direktur rumah sakit itu menunjuk bidang keperawatan untuk membawahi atau mengontrol ruang-ruang keperawatan atau bidang-bidang keperawatan yang ada, baik itu di ruang perawatan, kemudian bagaimana pelaksanaan perawatan dan penunjang proses keperawatan di rumah sakit. Kemudian turunan dari bidang keperawatan ini adalah turun ke ruang-ruang perawatan, kepala ruangan. Nah,
Kepala ruangan ini adalah merupakan pimpinan atau unit terkecil dalam suatu organisasi di rumah sakit. Nah, jadi dalam unit terkecil atau dalam ruang perawatan ada lagi namanya struktur organisasinya. Yang paling tinggi yaitu adalah kepala ruangan. Yang menjadi bawahannya itu kepala ruangan adalah ada Katim, kemudian di bawahnya Katim itu adalah perawat pelaksana. Jadi dari yang paling tinggi itu adalah direktur rumah sakit, yang paling rendah atau manajer yang paling kecil atau yang paling rendah di rumah sakit adalah kepala ruangan. Di bawahnya kepala ruangan baru ada Katim atau ketua tim, dan di bawahnya ketua tim itu ada kemudian setelah terbentuk struktur ditunjuk juga siapa yang akan menjadi Katim atau menjadi perawat pelaksana. Untuk menjadi kepala ruangan ini ada tadi penjelasan bahwa harus punya pendidikan dan harus punya pengalaman. Jadi kita sebagai perawat vokasi atau perawat nurse yang baru lulus tidak bisa langsung menjabat sebagai kepala ruangan. Harus kita punya pendidikan, harus kita punya pengalaman. Oke, kemudian yang menjadi ketua tim, itu syaratnya adalah minimal pendidikannya adalah pendidikan profesi atau nurse spesialis. Jadi kita sebagai perawat vokasi tidak bisa atau tidak dapat untuk menjadi ketua tim keperawatan walaupun sudah berpengalaman beberapa tahun, tidak bisa ditunjuk untuk menjadi ketua tim perawatan, karena tugasnya ketua tim keperawatan itu adalah membuat atau merencanakan asuhan keperawatan. Sedangkan yang khususnya dari perawat vokasi itu adalah melakukan tindakan keperawatan atau melaksanakan asuhan keperawatan. Dan yang terakhir adalah perawat pelaksana. Perawat pelaksana di sini adalah melaksanakan semua rencana keperawatan yang telah disusun atau yang telah dibuat kepala ruangan ataupun tim ketua tim A atau tim B. Saya kira itu. Selain temannya tadi yang itu, ada lagi yang ingin bertanya? Oke, kita lanjut ya. Baik, berikutnya adalah konsep model keperawatan tim. Model keperawatan tim ini sebaiknya dilakukan sesuai dengan menantikan konsep yang pertama, itu adalah ketua tim itu sebaiknya perawat yang berpendidikan dan berpengalaman. Jadi ketua tim itu tidak boleh perawat yang fresh graduate, harus ada pengalaman baru bisa menduduki atau menjabat sebagai ketua tim. Kemudian ketua tim itu orang yang harus dapat melakukan komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif ini adalah baik komunikasi secara verbal maupun tulis. Kemudian yang ketiga adalah ketua tim harus menggunakan semua teknik manajemen dan kepemimpinan. Jadi harus dia mampu membicarakan orang, mampu membuat perencanaan, mampu mengorganisasikan, mampu melakukan evaluasi tindakan keperawatan. Karena salah satu tugas dari ketua tim itu adalah mengevaluasi atau melakukan supervisi kepada bawahannya atau kepada perawat pelaksana. Adapun yang disupervisi dari Katim itu adalah antara lain, misalnya salah satunya adalah mensupervisi tindakan asuhan keperawatan yang dilakukan oleh perawat pelaksana. Misalnya, contohnya kasusnya misalnya, perawat pelaksana cuma melakukan tindakan keperawatan yang itu saja. Dia tidak melakukan proses evaluasi atau proses bagaimana pelaporan asuhan keperawatan yang telah dilakukan. Jadi sebagai ketua tim, dia harus mampu mengoreksi atau memberikan pemahaman bahwa proses keperawatan itu tidak boleh hanya melakukan tindakan saja, tetapi harus ada evaluasi dan harus ada pendokumentasian di dalamnya. Kita sebagai perawat pelaksana tidak boleh hanya melakukan tindakan keperawatan saja, karena walaupun tugasnya melaksanakan tindakan keperawatan, tapi
sebagai pelaksana yang melaksanakan tindakan, kita juga harus mengetahui bagaimana hasil dan bagaimana evaluasi dari tindakan keperawatan yang kita lakukan. Kalau perawat ketua tim atau kepala ruangan itu tugasnya tadi membuat dan merencanakan asuhan keperawatan, kita sebagai pelaksana selain melaksanakan tindakan keperawatan, kita harus mampu menilai hasil dan bagaimana evaluasi dari tindakan keperawatan tersebut. Dan tugasnya salah satunya lagi adalah melakukan pendokumentasian dari implementasi atau pelaksanaan tindakan keperawatan yang kita lakukan. Adapun referensi tadi ini adalah referensi dari pembelajaran kita tadi. Ya. Jadi sebelum kita akhiri perkuliahan kita pada hari ini, coba satu orang untuk mereview apa atau menyimpulkan apa pembelajaran kita hari ini. Coba kalau untuk Olivia mungkin bisa menyimpulkan atau dapat mereview apa pembelajaran kita hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Radiatul Adulia, NIM 2010136. Baik, teman-teman, di sini kan kita telah melakukan pembelajaran pada hari ini mengenai organisasian dalam manajemen keperawatan. Nah, sebelumnya pengorganisasian dalam manajemen keperawatan adalah manajemen proses pelaksanaan dalam kejadian organisasi. Adapun aspek-aspek dalam pengorganisasian itu ada pola struktur, kemudian ada penata laksanaan tiap kegiatan dan struktur kerja keperawatan. Baik, adapun prinsip dalam manajemen keperawatan itu ada pembagian kerja, ada pendelegasian, ada koordinasi, dan yang terakhir itu adalah manajemen waktu. Baik, mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya kira itu tadi yang telah disimpulkan kepada temannya bahwa pengorganisasian itu sangat penting dalam proses manajemen keperawatan. Jadi selain menentukan tugas, bagaimana menentukan orang-orang yang terlibat di dalam supaya tujuannya adalah bagaimana kita sama-sama menyelesaikan atau mengatasi masalah keperawatan yang ada saat ini. Oke. Saya kira untuk perkuliahan kita pada hari ini cukup sampai sekian. Sampai jumpa kita di pertemuan berikutnya pekan depan untuk membahas bagaimana proses pengarahan dalam keperawatan. Jadi kita akhiri perkuliahan kita pada hari ini dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum siap? Gerak! Lapor. Jelas ada satu telah mengikuti perkuliahan. Orang selesai. Kembali ke tempat. Serang di tempat.